Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lalu kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Yeremia tanah Kanaan, mereka nggak butuh Tuhan. Karena apa yang mereka inginkan sudah mereka dapatkan. Jadi nggak butuh Tuhan. Itulah yang disebut dengan murtad itu. Mereka mau bebas, mereka mau suka-suka, dan mereka lupakan Tuhan. Gak ada lagi bertanya kepada Tuhan. Sebelumnya mereka masih mau bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini? Tuhan, kenapa ini? Satu sisi mungkin kita berpikir, wah kenapa orang bersungguh-sungguh? Tapi Tuhan juga membutuhkan itu sebagai bentuk dari perhatian kita kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ini kenapa ya terjadi? Kenapa saya sudah rajin berdoa tapi masih punya masalah? Kenapa saya Tuhan butuh juga seperti itu ternyata. Lalu Tuhan mengelurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia. Tuhan berfirman kepadanya, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulut. Lalu kemudian ayat yang ke-10 dikatakan begini. Aku mengangkat engkau untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Cara Tuhan mengangkat seseorang itu lalu memperlengkapinya, lalu menyertainya, itu nggak banyak. Makanya dari pelajaran Yeremia ini, kita kalau mau ambil aplikasinya, saya berpikir, iya juga ya, benar juga ya. Kadangkala mungkin di waktu awal-awal pelayanan kita banyak bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini boleh nggak? Tuhan kalau memang ini nanti saya minta tanda ya. Kita banyak bertanya. Sekarang kita bertanya ke siapa? Pembela kebenaran lah, yang lagi viral. Ya. Kita karena kalau kita salah bertanya, hasilnya pun berbeda. Kan begitu poinnya. Kita salah bertanya kepada orang, hasilnya berbeda. Siapa penasihat kita sesungguhnya? Itu pun hasilnya berbeda. Semua dari hasil pertanyaan kita itu juga menunjukkan hasil apa yang kita lakukan. Jadi Tuhan mau, itu hal yang wajar bagi Tuhan. Kalau ada bertanya umat itu hal yang wajar. Justru dia ingin karena itu adalah respon dari kita kepada Tuhan. Lalu kemudian di ayat yang ke-17 dikatakan begini, tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan menyertai kita, lalu kita gentar, nah ini kalimat ini saya pikir akan menjadi bagian kita. Kecuali kita nggak yakin bahwa Tuhan menyertai kita, lalu kita gentar. Tapi kalau kita yakin Tuhan menyertai kita, maka kita nggak perlu gentar seharusnya. Tetapi perlu bijaksana dalam menghadapi apa? Kenyataan-kenyataan hidup. Lalu kemudian hal yang lain di ayat yang ke-19 dari Yeremia pasal 1, mereka akan memerangi engkau, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Memang diperangi dia, memang sudah dipersiapkan oleh Allah. Kamu nanti pergi ke sana, mereka akan memerangi engkau, tapi jangan takut, aku menyertai engkau. Satu kata mungkin yang sering kita pakai, yaitu Immanuel, Tuhan beserta kita. Tapi itu kelihatannya hanya slogan. Jadi seperti tema dia. Saya sering bertanya, kira-kira apa pengaruhnya Tuhan di dalam hidup kita?
Kalau orang jawabnya sebagai juru selamat, itu nggak ngefek. Itu hanya bersifat umum. Apa yang bersifat khusus? Contoh, kalau saya contohnya. Tuhan itu memberikan jalan keluar kepada saya untuk membayar uang kuliah saya. Itu efek. Itu efek. Apa yang Yeremia lakukan bersama dengan Tuhan? Dia diperangi oleh bangsa Israel, lalu kemudian Tuhan membela. Tuhanlah pembela Yeremia. Tuhan memperlengkapi Yeremia. Itu efek dari kehadiran Tuhan. Lalu kemudian di pasal 2 dan pasal 3, ini berkelanjutan karena pasal 2 Israel murtad, lalu kemudian pasal 3 Tuhan mengajak mereka kembali. Ayat yang ketiga dari pasal 2 dikatakan begini, ketika itu Israel kudus bagi Tuhan. Sebagai buah bungaran, apa ini bungaran? Dari hasil tanahnya, semua orang memakannya menjadi bersalah. Malah petaka menimpa mereka, demikian firman Tuhan. Kalau sentuh bangsa Israel, habis. Itu kalau mereka dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan memagari mereka, memberikan perlindungan kepada mereka, sehingga bangsa-bangsa di sekitar mereka yang mencoba untuk mencelakai bangsa Israel, hancur sendiri. Tetapi kemudian ketika mereka berpaling dari Tuhan, di ayat yang kelima dikatakan mereka mengikuti dewa kesia-siaan. Maka kita bisa lihat di kitab Raja-Raja, di kitab Tawarik, itu banyak kalah bangsa Israel dalam peperangan. Banyak. Ayat 19 dikatakan, kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Itu Tuhan kasih tahu. Sampaikan kepada bangsa Israel bahwa kalau kamu jahat, itu yang akan menghajar engkau. Apa yang kau perbuat, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Hanya sekarang konsep orang berbeda kan. Jadi kita mencari-cari alasan untuk setiap kesalahan kita. Di zaman sekarang orang banyak menunjukkan kebodohannya untuk menyelesaikan masalah. Kalau dulu orang berlomba-lomba supaya bagaimana supaya berhikmat, bagaimana supaya menyelesaikan masalah dengan banyak berdoa, Tuhan yang punya rencana dan lain-lain. Sekarang sudah berbeda. Kemurtadan katanya ini di ayat 19 pasal 2. Lalu kemudian ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pohon anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Nah, ini kan berbeda kan, langsung kontra dia. Tadinya bangsa Israel itu adalah pohon anggur pilihan, sekarang menjadi berbau busuk. Saya kira itulah kehidupan kita. Kita tarik kepada pribadi kita. Siapa kita sewaktu sekian tahun yang lalu? Ya masing-masing kita kalau kita mau mengatakan, mengklaim diri kita, kita ini dipanggil oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan mungkin, kalau bahasa lebih lebih rohaninya ya. Saya dipilih, saya terpanggil untuk menjadi seorang pendeta. Saya terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu dulu, sekarang mungkin berbeda. Karena bangsa Israel pun dulu katanya mereka adalah pokok anggur pilihan. Tetapi kemudian setelah apa yang mereka dapatkan, mereka berubah menjadi pohon yang berbau busuk. Kurang apa Tuhan baiknya kepada bangsa Israel? Coba lihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari Yeremia pasal 2. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi.
dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Akan ini menjadi pelajaran juga sama kita, bahwa kita menjadi bagian bangsa Israel dalam kehidupan pribadi kita. Yeremia pasal 3 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-14. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel. Bangsa Israel tidak konsisten kepada Tuhan, padahal mereka begitu banyak dapatkan berkat. Kurang apa baiknya Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi setelah apa yang mereka dapatkan, mereka lupa. Mereka berzina dari Tuhan yang setia. Lalu kemudian ayat yang ke-14, kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikian firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Itulah kasih sayang Tuhan, tidak pernah putus. Walaupun bangsa Israel mengkhianati Tuhan, tetapi Tuhan tetap berharap supaya mereka kembali kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Sama seperti bangsa Israel, kiranya Tuhan juga memberkati kita, mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan yang telah memanggil kita dalam pelayanan ini, sehingga dimanapun kita berada, maka kehadiran kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.